Halo G-Friends, kita kali ini mau nge-review dan ya nge-roasting juga untuk mobil Mitsubishi Mirage. Nah, kali ini kita ketemu sama salah satu pemilik mobil Mitsubishi Mirage, ya teman kita sendiri gitu, Mas Erik. Mas Erik, apa Iya. kabar Mas? Waduh, baik. Oke, Lama mungkin nggak ketemu, kan? iya udah lama banget kita, Iya. udah 10 tahun kayaknya ya. Iya. Mas Erik ini alasan untuk beli Mitsubishi Mirage waktu itu kenapa ya? Bisa diceritain dulu. Waktu itu sebenarnya kepikiran emang mau cari mobil yang city car, mobil kecil lah intinya buat dipakai dalam kota harian gitu. Pertimbangannya waktu itu emang selain budget, emang sengaja gue mau nyari mobil yang budgetnya di bawah 90 juta. Waktu itu sih pilihannya ada beberapa ya, ada Agya, ada Ayla, ada Brio. Brio nggak masuk kalau nggak salah. Terus ada Picanto, terus ada Nissan March ya. Nah, cuman kenapa gue milih ini? Selain harganya masuk dan terbukti irit, gue udah lumayan terbiasa sama mesin Mitsubishi. Jadi ya biar gampang, biar memudahkan gue lebih familiar, jadi gue pilih Mirage. Gitu. Jadi pemilihannya lebih ke karena udah terbiasa pakai brand Mitsubishi gitu ya? Iya, salah satu faktor terbesarnya itu. Jadi Mas Erik ini bisa dibilang pengguna setianya Mitsubishi? Setia sih enggak, cuman beberapa kali megang Beberapa Mitsubishi dan di keluarga juga banyak yang pakai Mitsubishi, jadi ya lebih familiar. Oke. Kalau dari sisi tadi kan lebih ke budget sama brand familiarity ya. Kalau dari sisi bentuk gimana nih? Ya kalau bentuk sih sebenarnya buat gue sih baik-baik aja ya, karena gue emang agak suka juga yang konsepnya agak membulat-membulat. Cuman faktor utamanya lebih ke practicality-nya sih. Practicality-nya mungkin dijelasin bisa gitu. Maksud gue ya city car kan mobil praktis gitu ya, jarak sumbu putarnya juga rendah, enak buat putar balik, yang kayak gitu-gitu ya sih. Jadi kalau soal model gitu. Iya, gue yang penting fungsinya dulu aja gitu. Oke. Soalnya kalau dari sisi gue lihat ya, maksudnya Mirage ini secara bentuk cukup oke ya gitu. Ya, di kelasnya gitu ya. Lumayan lah. Dibandingin sama emang ini memang subjektif gitu. Cuman gue sendiri sebenarnya juga suka ngelihat desain luarnya si Mirage karena dia lebih membulat tadi seperti yang lo sampein gitu. Jadi ya kalau dari sisi eksterior sih, kalau gue bilang dari sisi desainnya oke gitu. Ya, cuman ini ciri khasnya masih mobil 2012-13an gitu ya, bahasa desainnya Mitsubishi yang tahun segituan ya. Iya, jadi Iya. mungkin kalau dilihat sekarang ya agak-agak out of date juga kadang ada. Oke. Sekarang kita coba ke bagian belakang lihat ya desainnya si Mitsubishi Mirage ini. Iya. Kalau gue lihat emang lo emang suka yang clean look ya, maksudnya tuh yang nggak terlalu rame pakai spoiler atas ataupun body kit lainnya gitu. Iya. Nggak juga sih, cuman ini pilihan paling masuk akal pada saat itu. Oke. Karena kalau di kelas di atasnya kan dia udah ada apa sih? Spoiler atas, ada bukan side skirt apa sih? Spoiler bawah ya, belakang. Ada gitu. Cuman ya ini enaknya ya karena klimis aja ngelihatnya gitu. Polos. Oh, ini ada pemanasnya ya? Ada, heaternya ada. Ini jadi salah satu yang plusnya juga sih itu. Tapi udah ada ini ya, sensor mundur. Sensor mundur ada. Sensor mundur ada. Cukup menarik untuk sebuah mobil compact. Tahun berapa tadi? Sorry. 2015 dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Jadi lumayan lah, sangat terjangkau lah menurut gue. Terjangkau menurut si pemiliknya ini, pemilihannya tadi ke harga 90 jutaan ya. Iya, maksimal 90 jutaan. Mungkin ini bisa jadi pilihan sih gitu. Oke, mungkin dari sisi belakang itu soal ban sih mungkin ya standar lah mobil compact ya. Gitu, nggak ada ubahan-ubahan yang aneh-aneh di sini. Oke, mungkin itu dulu untuk dari eksterior. Selanjutnya mungkin kita nanti akan coba untuk ngelihat dari sisi interiornya dan kita komenin. Ya bisa dibilang kita cek ini mobil seperti apa sih bagian dalamnya. Oke, lanjut nanti ya. Sip.
sekarang ada di dalam Mitsubishi Mirage. Kita lagi mau lihat-lihat dari sisi interiornya nih kayak gimana gitu ya. Mungkin mau dari gue dulu kali ya. Iya, silakan. Ini kalau gue lihat pertama dari ruangnya nih, karena ini emang mobil compact. Emang judulnya mobil compact ya. Ya terlalu compact sih kalau gue bilang untuk sebuah mobil compact. Ini posisi gue bertiga di belakang. Ini udah ngepas banget nih asli. Udah bahu gue sama sebelah gue ini udah nempel banget. Harus gue salah satu maju ke depan, jadi gini baru agak lega. Legroom juga kayaknya untuk yang jok depannya tuh mesti dimajuin banget supaya gue nggak mentok. Tinggi gue sekitar 172. Ini kalau misalnya dimajuin jok depannya masih ada sedikit banget lah, nggak nyampe sejengkal gitu. Jadi untuk ukuran mobil compact, gue juga dulu pernah sempet punya mobil compact juga. Itu dari sisi legroom masih lebih lega ya dibanding Mitsubishi Mirage gitu. Jadi pertama yang agak sedikit gue sayangkan dari mobil ini ya dari akomodasi dalamnya nih agak-agak sempit gitu. Mungkin karena yang punya ini masih keluarga muda gitu ya. Bisa. Anak lo berapa om? 2 ya? 2, masih kecil-kecil mungkin juga. masih kecil-kecil jadi masih oke lah gitu. Tapi once itu ntar anaknya udah makin gede, itu bakal banyak yang komplain lah dari mereka gitu. Terus untuk dari jok gue juga lihat nih fabriknya kayaknya nggak terlalu keren ya gitu. Jadi apa dari sisi jahitannya juga mungkin nggak terlalu rapi. Terus juga bahannya yang dipakai juga menurut gue ini sebuah Mitsubishi kan ya. Harusnya Mitsubishi itu kualitasnya kayak lebih dari mobil Jepang yang lain. Cuman ini kayaknya kok bener-bener di downgrade, lumayan cukup banyak di downgrade ini untuk yang fabriknya. Mungkin dari itu. Terus speaker udah ada di sini, di mana di pintu. Untuk cup holder ora ono ya, nggak ada gitu. Sorry gue pakai bahasa Jawa tadi. Nggak ada nih, jadi mau nyimpen barang agak susah. Ada di tengah pak. Oh ya, di tengah ada cup holder, tapi kalau di samping sini nggak ada. Ini juga untuk apa namanya kompartemen mau naruh barang apa nggak ada nih di samping sisi sini. Hanya ada di bagian handle. Itu pun juga kayaknya emang pas buat kalau kita buka pintu aja gitu. Selebihnya mungkin dari sisi ini apa namanya bagian atas, bagian atap dengan tinggi gue yang tadi gue sebutin 172, ini masih ada room sedikit. Masih cukup lah, masih oke gitu. Kalau dari gua ngerasa ini mobil masih sempit ya. Gua dulu punya Starlet kotak. Itu jauh lebih gede ya space-nya. Masa sih? Iya, Pak. Kayaknya Starlet lebih kecil ya ini ya? Starlet kotak, Pak, bukan Starlet yang kapsul. Jauh lebih besar ya kalau menurut gua. Dan joknya juga lebih empuk dulu gua punya Starlet. Terus ini apa namanya? Gua di tengah, palanya nggak ada headrestnya. Terus di tengah nggak ada armrestnya juga kan. Kalau gua cuman berempat, enak kalau ada armrestnya nih kan. Emang ada yang mobil segini yang pakai armrest ya? Nggak tahu gue sih pak. Enak sih kalau ada armrest ya. Terus apa lagi ya? Kaki di sini ada gundukan ya. Ada gundukan. Nggak tahu nih gundukannya buat apaan. Padahal 4x4 soalnya. Oh 4x4. 4x4 betul aja. Kenceng dong nih mobil nih buat ke off-road nih. Aduh. Terus pala masih sisa banyak. Tinggi gua ya 165. Ini udah sempet duduk lo ngangkang lagi. Oh gitu. Gua nggak boleh ngangkang duduknya. Sempit pak. Cukup kedap sih di dalam sini ya. Karena Mitsubishi kali ya. Kedap. Beda sama produk Jepang yang lainnya. Dari gue ya, gue malah pengen nanya yang punya sebenarnya. Siap. Secara impresi gimana selama punya mobil ini? Yang paling berasa sih sebenarnya setirnya ya. Kalau menurut gue setirnya itu agak kosong gitu. Apa nggak direct gitu loh. Oh, Jadi kurang responsif. Iya, gitu. kurang responsif. Itu iya, tuh gue rasain banget tuh. Kalau menurut gue kekedapan jelek banget. Ini mungkin karena jalannya agak pelan aja ya. Mungkin kalau di jalan yang beton gitu agak nggak enak nih kekedapannya, terutama dari bawah sih. Suara dari jalanan tuh masuknya kenceng banget gitu. Posisi nyetirnya sih gue sih cukup ya, cuman nggak enaknya sebenarnya headrest yang di depan nih dia terlalu nungging gitu. Makanya gue kalau nyetir joknya direbahin biar lebih
lebih enak. Terus Ada apa? keluhan nggak dari keluarga? Maksudnya dari istri atau anak selama make? Sorry nggak lihat. Lanjut. Kenapa? Ada keluhan nggak dari keluarga pas Dari bawa ini? sebenarnya enggak sih, karena kebetulan di rumah sebelumnya ada mobil yang lebih besar gitu ya, MPV. Oh. Jadi kalau emang keperluannya untuk yang jauh-jauh atau yang bawa barang banyak, ada pilihan lain. Cuman kayak tadi ini gue lebih mikirnya karena praktikalnya aja sih. Ibaratnya kayak lo punya Avanza gitu ya, tapi versi kecil, ya udah bisa diandalkan lah. Oke. Dari sisi perawatan gimana? Kalau dari perawatan, kalau harganya sih so-so menurut gue. Kalau kayak servis ganti oli, ganti filter oli, AC segala macem, tune up, kalau nggak di bengkel resmi itu sekitar 800-an Sekali servis tuh. sekali servis. Ganti oli, tune up gitu ya. Iya, ganti oli Tanpa penggantian part. tanpa penggantian part. Oke. Tuh, paling dia ada beberapa part yang emang lumayan mahal, kayak kampas rem gitu ya. Kalau yang orinya tuh yang depan 600, yang belakang 900. Terus Oke. ada kayak pin kaliper, itu harganya satu biji 2,5 apa 300.000 lah. Sedangkan Lumayan, satu ban ada 2 gitu kan. Iya. Ya, lumayan. Bahkan gue pernah ngelihat Triton itu lebih murah pen kalipernya, cuman 95.000 apa satunya. Berarti mau ganti Triton. Pengennya sih ganti yang gede, karena mobil satu lagi yang MPV udah nggak ada. Kalau gue sih kalau soal impresi ya, karena gue bukan ya, jarang banget naik mobil-mobil kecil ya. Buat gue sih ya ini mobil kecil dan sempit ya gitu, dan kerasanya kalau dipakai buat perjalanan luar kota nggak tahu nih yang di belakang bakal nyaman atau enggak gitu. Tapi kalau untuk dalam kota sih ya recommended sih sebenarnya, karena untuk mobilitas, terus juga pasti ruang parkirnya juga butuhnya yang kecil-kecil aja. Di rumah juga pasti kan garasi nggak butuh yang gede-gede kan, mobil-mobil kayak begini gitu. Iya betul. Overall sih kayaknya gue ngelihatnya situ aja nih, karena belum ngerasain yang lain. Oh, satu lagi, pernah duduk di belakang nggak? Pernah nggak enak. Oh, nggak enak. Iya, duduk di belakang tuh nggak enak karena joknya tuh menurut gue tipis. Nah, Terus apa ya, udah gitu terlalu tegak. Menurut gue udah gitu headrestnya nggak ada oke. gitu. Mungkin itu aja sih dari gue. Mungkin dari Alvar kali nih yang duduk di depan dan badannya gede. Dari depan pertama kaki gue udah mentok di dashboard di depan nih. Yoi. Udah kena. Nah, saking kenanya nih kalau gue mau buka laci depan nih nggak bisa. Mau nggak mau gue harus nekuk kaki nih. Nggak bisa itu. Mundurin dikit mentok di belakang. Betul. Coba deh, coba. Coba aja dikit. Coba ya. Coba. Mundur dikit. Nah, gitu. Hop. Mendingan nggak? Ya kalau kaki nggak mentok, tapi kalau buka laci mentok. Tetap. Nggak bisa kebuka Nggak bisa sempurna. kebuka full. Tinggi 175. Oke, buka laci nggak ada lampunya, tutupnya manual, bis itu. Nah, oke, bis itu paling itu aja sih sebenarnya yang paling legroomnya yang sempit. Cup holder. Ini penuh dengan barang-barang, jadi gua nggak tahu cup holder di berapa. Ada cup holder. Ada sini, Kiri tapi kanan. di tengah ini ada 2. Itu kategorinya bukan cup holder, door pocket itu. Iya, door pocket. Harusnya nggak ada. Cuma di depan doang nih cup holder ada 2. Iya, Nah. tengah ada. Paling itu sama tadi yang dibilang Erik juga, di sini gue terasa kaki ketika di jalan yang nggak terlalu mulus, terasa banget nih kaki getaran mobilnya. Ini kayak gini nih jalan gak enak nih. Menurut gue sih masuk ke tabik banget. Masuk nih. Sorok itu parkir begini. Yoi. Oke, paling itu sih kalau yang kalau dari depan yang paling terasa. Mungkin dari fitur-fiturnya Om Erik, Ya, fitur-fitur yang di depan nih mungkin bisa dijelasin dikit gitu, ada apa aja? Itu di setir nggak ada pencet-pencetan ya? nggak ada. Di tipe yang ini nggak ada. Balik lagi, emang menurut gue Mirage yang paling oke itu setelah yang facelift ya, di atas 2016 yang Exit. Itu fiturnya lumayan banyak. Ya, di setirnya juga udah ada buat audio. Sebenarnya cuma yang kiri doang sih. Untuk menurut gue untuk di kelasnya, kalau yang Exit itu menarik banget sih. Belum banyak yang ada pada masanya ya. Mungkin kalau Biasanya sekarang Berapa cc ini mobil? 1200 3 silinder. Jadi
getarannya lumayan. Ini sih udah lumayan. Iya sama. Ini udah gue bawa jalan jauh juga udah berapa kali. Sini Jogja, sini Banyuwangi. Oh iya. Iya. Lagi-lagi karena mobil kecil, irit deh sih yang dicari. Iya sih, Pak. Kalau gue di tol tuh kayak ke Jogja, Cipali gitu bolak-balik kurang lebih 122 bensinnya. Jadi untuk soal irit sih oke lah. Gitu. AC-nya udah climate ya? AC udah climate, cuman tipnya masih begini ya, masih ada tombol aux, belum ada bluetooth-bluetoothan. AC-nya udah canggih sih. Tapi Ini- udah ada arah kaki belum tuh? Ada arah kaki ada. Oh. Beda sama ras dong. Sorry ya. Tapi dengan ada yang di sini nggak ada instrumen, ini kayak gini, ini LCGC berarti Pak ya? Menurut gue sih LCGC. Bener, menurut gue saya kan? iya, Lu barunya 1200. berapa sih? Ini? 160-an ya. Oh, 160. harusnya LCGC ya? Iya LCGC ini sebenarnya. Harusnya sih LCGC karena kayak dia di spec down deh dari Thailand ya. Oh, ini masih CBU Thailand ya? Nah, mending lah CLGC kan bukan Memang bukan CPU, Iya. cuman dari speknya tadi nih udah secara fitur segala macam ini masih LCGC kalau gitu. Iya ya, benar. Gue sih sepakat walaupun kalau di grup Mirage gitu ya nggak ada yang mau tuh dibilang ini LCGC. Kalau LCGC ada yang climate dan ada arah kaki, nggak ada. Ya Iya. habis itu kan di depannya ada logonya logo Mitsubishi, kalau LCGC kan harus diganti logo itu. Iya, Aneh. bener. Ini apa Pak Arsi? Hah? Nah, gambar burung kayak apa itu kan? Padi dan kapas harusnya ya. Atau pohon beringin. Gitu. Lagi sih. Lagi. Ini audio bisa iPod nggak? Atau apa? Bisa tapi aux. Oh, aux. Bluetoothnya nggak ada. Bluetoothnya nggak ada. Di sini ada CD-ROM lah, sini ada CD-ROM. Power Cuman outlet? kalau sekarang kan Apaan ada CD-ROM? Ini sih CD. Gue pikir komputer CD. emang apa namanya? Ya audio disc lah apa sih? Oh, iya. CD audio. CD audio. Ya. Cuman kalau sekarang kayaknya udah CD-ROM jadi kan nggak bisa CD audio install lagi. Windows. Juga sih ya. Oh itu kelebihan dari mobil ini. Oh, iya. Betul. Bisa gitu. USB mana USB Bang? Nggak ada ya? USB ada di dalam sini. Oh itu apaan? Oh, Bawaan atau Bawaan. Bawaan. Bawaannya emang di situ buat audio ya. power outlet? Power outlet ada di depan doang satu. Di belakang nggak ada ya? Nggak ada. Aduh. Di belakang nggak ada. Paling yang menarik menurut gua audionya lumayan enak untuk kelasnya ya. Kalau dari gue mungkin bantingannya agak keras Pasti. di belakang nih. Yoi. Ya. Tapi Compact. apa namanya suara motor, suara mobil lumayan kedap ya. Masa Mungkin sih? kalau kaki iya masih masuk. Gue nggak ngerasa suara motor yang Berlebihan. berisik masuk ke dalam loh. Berarti ras kalah sama Salah dong. Ah, iya. Ya. Lu yang bener kok, Coba Bang. dong lo beli ras. ras 300 ada ya? Iya. 305 lah Pak. Oke. Udah sampai di mobil ini ras tetap kena roasting juga ya. Tetap Biasa loh. Pak. Lurus ya. Kayak penting ada logo Toyota buat dia mah udah. Menurut gua padahal nggak kedap-kedap banget lagi ini, Bang. Kedap loh ini kalau gue bilang. Masa sih? Kalau dari segi ini ya, kalau kebisingan motor lewat ya, nggak sampai masuk. Irit, apa lagi ya? Ini apa namanya, plafon Iritnya masih sih bersih ya. berapa? Satu berapa? Kalau dalam kota ini iritnya 115 116 lah. Tol ya, ada tolnya ya. Kalau luar kota ya 122 gitu. Mangap-mangap ya. Oh, Apa? Iya. Itu Pilar. apa namanya? Oh iya. Pilar. Pilar B-nya. Ini ceritanya ini kondisinya udah 78.000 nih kilometernya. Dan dashboard juga udah banyak yang rattle menurut gua. Di sebelah situ, di sini ini udah banyak yang rattle, suara gemericik. Pakai ini udah berapa lama? Pakai ini berapa? 4 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Gua beli itu waktu masih kilometer 40.000. Sekarang udah 78.000. 9 tahun ya. Iya, dari 2015. Dia pernah apa servis besar yang ganti-ganti apa gitu? Belum pernah. Servis gede belum pernah. Olimatic udah ganti. Udah ganti 2 kali. Waktu pertama kali ngangkat sama kemarin tuh 70.000. Jadi 40.000, 70.000. Setiap 30 sih gua pengen ya. Cuman ya itu kan anjuran kalau dari bengkel resmi udah 100.000 gua, buset. Deg-degan yang ada. Oke friends, itu tadi roasting kita atau ya review lah tentang Mitsubishi Mirage. Intinya sih plus minusnya itu mobil masih oke ya gitu. Jadi
kalau misalnya ada yang berminat untuk cari miras sebagai tunggangannya, ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Kalau mau lihat video-video crossing kita yang lain, bisa lihat di sini, yes, di bawah ini. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.